Adalah berjudul tentang ketaatan membawa berkat. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 2 dikatakan bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 14 dikatakan bahwa, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ketaatan memang harus menjadi bagian kehidupan kita, karena kita adalah umat Tuhan dan kita disebut sebagai warga kerajaan. Namanya warga kerajaan, kita harus taat kepada perintah raja, karena perintah raja itu adalah mutlak yang harus dilakukan untuk memperoleh sebuah hukum, berkat, dan kemurahan daripada raja. Saudara, ketika kita menjadi umat Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, banyak kali kita mengklaim janji-janji Tuhan dan kita mengharapkan bahwa janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengerti bahwa ketaatan itu dilakukan baru kita bisa berbicara soal perjanjian. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Ketaatan itu mendatangkan kemurahan dalam kehidupan kita. Tanpa ketaatan, sulit untuk mengalami mujizat. Kecuali kasih karunia Tuhan di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara pada waktunya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu pun dinyatakan kepada orang yang memang hatinya sudah rindu untuk mengalami Tuhan. Saudara, ketika saudara taat, perjanjian Allah akan dilakukan buat saudara. Ketaatan itu tidak boleh ada unsur negosiasi. Ketaatan itu tidak boleh ada unsur menganulir pernyataan raja. Karena dikatakan kau tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah Tuhan. Jangan-jangan kita seringkali dalam kehidupan kita berkata kepada firman Tuhan, saya mau taat Tuhan jika perkataanmu itu tidak membebani aku. Saya mau taat Tuhan jika perkataanmu itu sangat beralasan atau reasonable, artinya masuk akal. Saya akan taat Tuhan jika hal itu tidak merugikan saya. Saya akan taat Tuhan jika hal itu saya bisa melakukannya. Saya akan taat Tuhan jika itu masuk akal dalam pandangan yang sekarang. Karena yang sekarang ini banyak perkataan-perkataan yang menurut saya mungkin sudah tidak cocok untuk diterapkan untuk saat ini. Tapi harus mengerti. Artinya, seringkali orang itu mau taat pilih-pilih. Dalam artinya kalau itu ya masih bisa saya lakukan dan menurut saya masih bisa dilakukan, ya saya lakukan. Tapi kalau hal itu menurut pikiran saya dan menurut akal budi saya tidak cocok, ya firman Tuhan tak pertimbangkan dulu. Firman Tuhan saya pikir-pikir dulu. Hal itu cocok untuk dilakukan atau tidak. Saudara harus mengerti bahwa dalam perjanjian yang lama seringkali ketaatan itu juga harus dilakukan dengan mutlak. Karena kalau tidak, biasanya kematian dan kutuk akan datang kepada kita. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham tidak bernegosiasi dengan perkataan firman Tuhan karena itu merupakan perintah Tuhan dan permintaan. Dia nggak berpikir, masa Tuhan menyuruh aku membunuh anak sendiri? Nggak logis dong. Masa Tuhan menyuruh aku membunuh anak yang dalam perjanjian aku melahirkannya baru 25 tahun? Atau masa Tuhan akan membunuh anak ini secara logika padahal Tuhan sudah berjanji akan membuat aku menjadi bangsa yang besar. Lalu kalau dia membunuh, kan nggak logis perintah ini, nggak aku lakukan. Ini mungkin cuma ngetes saja dalam pikiran saya. Tapi ketaatan Abraham membawa dia dalam seperti orang yang pongah, seperti orang bodoh, seperti orang yang lugu, tidak mengerti apa-apa.
Tapi dia tahu bahwa ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada perintah Tuhan di dalam imannya, dia meyakini bahwa Tuhan akan menghidupkan kembali dan Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa di dalam ketaatannya. Dan akhirnya dia taat dan tulus. Akhirnya Tuhan memberikan perjanjian dan sumpah kepadanya. Tuhan menyediakan domba di atas gunung sehingga muncullah nama Yehovah Jireh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin menurut saudara pada zaman-zaman ini perkataan Tuhan mungkin sudah tidak up-to-date. Perkataan Tuhan sudah ketinggalan zaman. Tetapi ketaatan itu membawa mujizat kepada saudara. Justru ketika saudara menganulir dan mempertimbangkan untuk melakukan sebuah ketaatan dengan pemikiran yang cocok buat saudara, saudara tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dan banyak kali orang Kristen, orang percaya tidak mengalami Tuhan karena mereka pilih-pilih dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Naaman ketika disuruh untuk menceburkan 7 kali di sungai, dia memang sempat berpikir demikian. Tapi ketika dia mendengar perkataan itu, dia melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dia mengalami mujizat dan sembuh dari kustanya. Nah, kita pun juga sama. Kalau ingin mengalami Tuhan, ya harus kita lakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Saya nggak tahu perintah Tuhan yang datang kepada kita apa, tetapi kita harus menerimanya dengan santai. Karena kalau tidak menerimanya, kita menganulir, menganalisa, memikirkan pantas dan tidaknya perkataan ini dilakukan, cocok dan tidaknya perkataan ini dilakukan. Dan ketika kita memikirkan hal itu, kita kehilangan momen di mana Tuhan menghargai ketulusan kita dan kemurnian iman kita, sehingga kita tidak mengalami berkat-berkat dalam kehidupan kita. Perjanjian Tuhan dengan kita masih berlaku sampai dengan hari ini. Ketika kita taat, berkat-berkat akan datang dalam kehidupan kita. Kita diberkati di kota, di dalam kota. Usaha-usaha kita juga Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan mengirimkan berkat, bahkan memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, dari yang jauh sekalipun, dari ujung timur, barat, utara, selatan, kalau Tuhan memerintahkan, dia akan datang kepada kita. Saya nggak tahu bentuknya dalam hal apa. Mungkin orang itu tidak pernah mengerti produk kita, tapi tiba-tiba Tuhan memerintahkan dan dia membeli produk kita. Mungkin saudara sedang memerlukan sesuatu, dan orang-orang sekitar saudara mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan bisa mengatakan kepada yang jauh untuk datang kepada saudara. Di dalam ketaatan, saudara akan melihat mujizat ini. Haleluya. Di dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, 8 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati sesuai. Bukan dianulir, bukan dianalisa, bukan dipikirkan, bukan menurut kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kita meleset sedikit saja ataupun menyimpang sedikit saja. Menyimpang sedikit saja itu berarti ketidaktaatan. Dan ketika menyimpang sedikit saja, kita tidak ada mengalami berkat. Dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan perkataan Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita mau berhasil, kita mau beruntung. Bukan pakai metode lama, tapi memang ini adalah iman kita dan gaya hidup kita sebagai warga kerajaan. Kita mengikuti perkataan raja kita. Kita mengikuti perintah Tuhan kita. Kita meyakini kebaikan Tuhan kita. Kita meyakini kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hal ini kuno. Bukan hal ini sebagai orang bodoh. Kadang-kadang sebagai orang percaya memang harus menjadi polos. Seperti anak kecil. Ketika dia menghampiri Tuhan, dia polos. Saudara dan saya, janganlah kehilangan kepolosan kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Marilah kita yakini bahwa firman Tuhan masih berkuasa. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, bahkan sampai saat ini. Dan firman Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan mampu mengubahkan nasib kita. Firman Tuhan akan mampu menunjukkan jalan kepada kita. Firman Tuhan akan memberikan mujizat dan kuasanya kepada kita. Bahkan firman Tuhan sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Karena perkataan Tuhan adalah keluar dari orang yang memang berkuasa, yaitu Tuhan sendiri. Dia hidup, dia mencintai kita, dia mengingatkan kita kembali. Masihkah engkau percaya kepadaku? Dan masihkah engkau menantikan aku? Masihkah engkau mau tulus dan jujur mengakui kebesaran kuasaku dan melakukannya sesuai dengan perkataanku? Dan masihkah engkau yakin bahwa aku adalah tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya?
Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan kita sok pinter di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan, orang yang datang kepada Dia mungkin dalam seperti tampak tidak berhikmat, tapi orang itu percaya kepadanya. Dikatakan orang itu adalah orang-orang yang berhikmat dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Semangat di dalam Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Pegang teguh janjinya sampai itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, perjanjian Allah akan diungkit dan dibicarakan dan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi jangan mengungkit perjanjian Tuhan tanpa sebuah ketaatan. Karena janji itu diberikan jika kita taat dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.